Penyembahan yang sesungguhnya adalah kehidupan kami yang berkenan kepadamu. Sama seperti penyembahan Tuhan Yesus, ada pada ketaatannya, ada pada kehidupannya, demikian pula penyembahan kami. Terutama lahir dari kehidupan kami, ketaatan kami kepada Engkau. Mencoba menyenangkan Engkau. Mencoba hidup berkenan kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih. Biarkan hadirat-Mu mencengkeram setiap kami, hadirat-Mu mengalir dalam hidup setiap kami. Dan kami mengalami hadirat Tuhan. Kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Itu kerinduan kami. Sepanjang hidup kami menjadi sebuah penyembahan. Menyenangkan Engkau, menyenangkan Engkau, menyenangkan Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Shalom. Aman suara. Aman. 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus 14. Ada sebuah kalimat yang berkata bahwa karakter lebih penting daripada karunia. Saya mencoba untuk melihat dari sisi Alkitab apakah memang karakter lebih penting daripada karunia. Oleh sebab itu dari 1 Korintus 14 soal karunia, Paulus mengatakan banyak hal soal karunia. Mari kita lihat 1 Korintus 14. Sebelum kita mencoba menjawab pertanyaan tadi, apakah karakter lebih penting daripada karunia, kita coba lihat dulu soal karunia. Karunia buat saya sederhana adalah sebuah pemberian Tuhan. Sebuah pemberian Tuhan pada seseorang atau sekelompok orang supaya mereka bisa melaksanakan dan menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Sekali lagi ya, karunia bagi saya sederhananya begini, sederhananya. Karunia bagi saya adalah pemberian Tuhan kepada seseorang atau sekelompok orang supaya mereka bisa menyelesaikan, mereka bisa melakukan dan menyelesaikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka, tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Artinya karunia adalah pemberian Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap pemberian itu diberikan, di balik pemberian itu selalu terkandung maksud dari sang pemberi. Sekali lagi ya, saya pribadi percaya bahwa ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, di balik dari pemberian itu terkandung maksud dari sang pemberi. Gini, Anda mungkin ulang tahun, tiba-tiba ada teman memberikan Anda sesuatu. Beri makananlah. Ada teman memberikan Anda makanan. Ya, pemberian itu diberikan pada Anda, memang punya Anda, sudah punya Anda. Tetapi di balik pemberian sang teman ada maksudnya. Maksudnya adalah supaya Anda bisa senang, supaya hubungan Anda dengan dia bisa jadi lebih baik. Terkandung maksud di balik sebuah pemberian. Jadi ketika orang memberi Anda sesuatu, dia mau pemberiannya dia tidak disia-siakan. Akan sangat sedih kalau apabila kemudian hari orang itu yang memberi sesuatu pada Anda, misalnya dia beri makanan, tiba-tiba dia dengar bahwa makanan yang dia beri ternyata Anda tidak makan, Anda buang di tong sampah. Anda bilang, itu kan sudah diberikan kepada saya. Loh, suka-suka saya. Betul sih, Anda nggak salah. Suka-suka Anda. Itu sudah punya Anda. Tetapi kan di balik pemberian itu ada maksud. Supaya Anda nikmati makanan itu, bukan dibuang di tong sampah. Perbuatan Anda itu melukai hati sang pemberi. Demikian pula dengan karunia. Tuhan memberikan karunia kepada seseorang atau sekelompok orang, kepada gerejanya. Di balik pemberian itu selalu ada maksud dan tujuan. Nah, apa maksud dan tujuan Tuhan untuk dia memberikan karunia kepada seseorang atau sekelompok orang? Coba Anda lihat ayat yang keempat. Ada dua tujuan Tuhan, kenapa dia memberi karunia. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat bilang begini, tujuan pertama, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, jadi saya bicara soal karunia,
dia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, itu juga bicara soal karunia, dia membangun jemaat. Jadi baik bahasa roh maupun nubuatan, tujuannya adalah untuk membangun. Bahasa roh untuk membangun diri sendiri, nubuatan untuk membangun jemaat. Tetapi fungsinya tetap sama. Kita juga, toh diri sendiri adalah bagian dari jemaat. Jadi fungsi terbesar karunia nomor 1 adalah untuk membangun. Untuk membangun. Anda teruskan ayat yang ke-5 misalnya. Anda akan temukan kalimat yang sama ayat 5. 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu semua bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga, dia bilang apa? Paulus bilang apa? Jemaat dapat dibangun. Kembali lagi, fungsi dari karunia adalah untuk membangun jemaat secara utuh. Ayat 12, Anda lompat ayat yang ke-12. 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk apa? Membangun jemaat. Kembali lagi kita temukan kata membangun. Jadi fungsi dari karunia sekali lagi adalah untuk membangun. Nah, ayat 12 menarik. Jadi Paulus mengatakan bahwa ada orang berusaha mendapatkan karunia hanya untuk demi kemegahan pribadi. Ini loh orang rohani. Tetapi Paulus berkata, kalau engkau mendapatkan karunia itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakan setiap karunia untuk membangun jemaat. Jadi Paulus mengingatkan kepada kita, mengapa Anda dapat fungsi nubuatan? Kenapa Anda dapat karunia bahasa roh? Kenapa Anda dapat karunia kesembuhan? Kenapa Anda mendapat karunia iman? Semua fungsi itu adalah untuk membangun. Sekali lagi Anda bisa lihat pada ayat yang ke-30, ayat yang ke-16 dan 17. Ayat yang ke-16 dan 17. Kali ini Paulus bicara soal pengucapan syukur. Dan sekali lagi Anda akan temukan kata yang sama. 1 Korintus 14 ayat 16 dan 17. 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah dia tidak tahu apa yang engkau katakan? 17. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Jadi dia bicara ada orang yang mengucap syukur dalam bahasa roh, dia berkata kalau orang baru tidak mengerti, mereka tidak akan dibangun. Paulus kembali lagi mengingatkan bahwa fungsi dari setiap karunia adalah untuk membangun. Ayat 19 Anda akan temukan kata yang sama berkali-kali dalam 1 Korintus 14. Paulus mengingatkan tentang membangun jemaat dan fungsi karunia adalah membangun. Ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar. Jadi kali ini karunia mengajar. Untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Kembali lagi dalam konteks membangun, tiba-tiba dia berkata, karunia mengajar. Lebih baik aku punya karunia mengajar supaya apa? Kembali lagi dalam konteks yang sama untuk membangun. Ayat yang ke-31, sekali lagi ayat terakhir saja untuk Anda melihat kata membangun di sana. 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Sebab kamu semua boleh bernubuat. Pertanyaan satu kali saya di radio ditanyai, apa semua orang bisa bernubuat? Jawaban saya, semua orang bisa bernubuat. Kenapa? 1 Korintus 14:31 berkata, sebab kamu semua boleh bernubuat. Semua bisa bernubuat. Seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Kembali lagi dalam fungsi membangun,
kamu belajar dan memperoleh kekuatan lewat karunia-karunia yang diberi. Jadi, nomor satu, fungsi dari setiap karunia adalah untuk membangun. Nomor satu adalah untuk membangun. Fungsi kedua, kenapa Tuhan memberi seseorang karunia? Nomor satu, untuk membangun. Nomor dua, lihat ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25, 1 Korintus 14. Ayat 23. Ayat 23, 1 Korintus 14, ayat 23. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah dia akan mereka katakan bahwa kamu gila? Ayat 24. Tetapi kalau semua bernubuat, kembali lagi pertanyaan saya itu ditanyakan, bisakah semua orang bernubuat? Ayat 24 berkata, kalau semua bernubuat, jadi semua orang bisa bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, dia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Ayat 25, Anda boleh baca sama-sama di tempat Anda masing-masing. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga dia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kami. Jadi fungsi kedua dari karunia adalah bukan hanya untuk membangun jemaat, tetapi fungsi kedua dari karunia adalah apabila ada orang luar, orang yang belum percaya, orang yang baru masuk di antara kita, kemudian karunia itu di-exercise dengan benar, karunia itu dipraktikkan dengan benar, maka mereka akan sujud menyembah dan mengaku bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Jadi fungsi kedua dari karunia adalah fungsi untuk menjangkau orang yang belum percaya. Fungsi kedua karunia adalah fungsi untuk menginjili mereka lewat karunia. Jadi Tuhan memberi karunia di balik pemberian Tuhan terhadap seseorang. Dia memberikan orang itu karunia sebab dua hal. Satu, untuk membangun. Dua, untuk menjangkau mereka yang belum percaya. Jadi saya percaya dua fungsi itu sangat penting. Nah, dan ada pertanyaan kalau begitu. Kalau begitu, apakah karakter lebih penting daripada karunia? Kembali pada pertanyaan tadi. Apakah karakter lebih penting dari karunia? Jawaban saya tidak. Karakter tidak lebih penting daripada karunia. Jangan salah mengerti. Karakter itu penting. Tapi karunia juga penting. Karakter itu penting sebab karakter adalah buah dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan, buah dari hubungan pribadi kita dengan diri sendiri, dan buah dari hubungan pribadi kita dengan orang lain. Sekali lagi, karakter itu penting sebab karakter adalah hasil dari sebuah pergumulan, hasil dari sebuah hubungan kita dengan Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Makanya karakter digambarkan sebagai buah roh. Kenapa digambarkan sebagai buah roh? Sederhana, sebab karakter adalah buah, hasil dari hubungan kita dengan Roh Kudus, hubungan kita dengan Tuhan. Seseorang yang punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, seharusnya dia punya karakter yang baik. Yang setuju katakan amin. Seorang yang punya hubungan yang sehat dengan diri sendiri, seharusnya dia juga punya karakter yang baik. Seseorang yang punya hubungan yang sehat dengan orang lain, seharusnya dia juga punya karakter yang baik. Jadi karakter adalah buah dari sebuah hubungan yang dalam. Karakter itu adalah sesuatu yang dibangun. Karakter adalah sesuatu yang diproses. Karakter adalah hasil dari sebuah proses. Proses kita dengan Tuhan, proses kita dengan diri sendiri, proses kita dengan orang lain. Karakter bicara tentang buah dari sebuah hubungan. Tetapi karunia bicara tentang sebuah pemberian. Karakter punya fungsi yang berbeda. Karakter adalah hasil dari perjalanan kita dengan Tuhan. Itu fungsi karakter. Tetapi karunia juga punya fungsi yang berbeda. Fungsi yang berbeda. Jadi Anda lihat memang ada perbedaan. Kalau karakter menjadi lebih penting daripada karunia, coba Anda perhatikan 1 Korintus 12.
1 Korintus 12, Paulus bicara soal karunia. 1 Korintus 13, Paulus bicara soal apa? Kasih. Kasih bicara soal apa? Karakter. Kalau 1 Korintus 12 bicara soal karunia, 1 Korintus 13, Paulus bicara soal karakter. Kalau karakter lebih penting daripada karunia, maka klimaksnya ada di 1 Korintus 13. Paulus tidak perlu mengulas ulang tentang karunia. Sebab itu bicara tentang sebuah titik klimaks. Anehnya adalah, tiba-tiba 1 Korintus 14, Paulus bicara soal karunia ulang. Kalau karakter menjadi lebih penting daripada karunia, Paulus cukup mengakhiri dengan 1 Korintus 13. Kasih tidak akan berkesudahan, nubuatan akan berkesudahan, bahasa roh akan berkesudahan, pengajaran pengetahuan akan berkesudahan. Yang penting adalah kasih. Paulus akan mengatakan hal begitu, tetapi ternyata tidak. Paulus kembali mengingatkan mereka tentang karunia. Kenapa Paulus mengingatkan ulang 1 Korintus 14 tentang karunia? 12 karunia, 13 karakter, 14 karunia. Sebab Paulus mencoba ayat 13 dia bicara soal karakter. Sebab karunia memang mudah untuk diselewengkan. Itu sebabnya orang harus punya karakter yang kuat supaya karunia bisa dikembalikan pada fungsi semula. Dan fungsi semula dari karunia adalah untuk membangun jemaat, bukan untuk keegoisan diri. Dan yang kedua, untuk menjangkau mereka yang belum percaya. Fungsi karunia berbeda dengan fungsi karakter. Itu sebabnya karakter tidak menjadi lebih penting daripada karunia. Dulu, bapak-bapak rohani saya dulu, bapak-bapak tua, pendeta dulu berkata begini, karakter dan karunia, buah roh dan karunia Roh Kudus, seperti sepasang sayap dari burung merpati. Seperti sepasang sayap dari burung merpati. Artinya kedua-duanya punya jalur yang berbeda. Dua-duanya punya fungsi yang berbeda. Dan kita hanya bisa terbang dengan baik. Kita hanya bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan apabila kita memiliki kedua-duanya. Tetapi kita menyadari satu hal, memang ini ada pada dua jalur yang berbeda, dua fungsi yang berbeda. Karunia tanpa karakter akan membuat banyak orang tersandung. Tapi karakter tanpa karunia, kita tidak akan efektif dalam melayani Tuhan. Sekali lagi ya, karunia tanpa karakter akan ada banyak orang yang tersandung. Tetapi karakter tanpa karunia, kita tidak akan pernah efektif dalam melayani Tuhan. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana dengan 1 Korintus 14 ayat 1, Pak? 1 Korintus 14 ayat 1, 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. 1 Korintus 14 ayat 1 dulu. Ada orang berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kejarlah kasih, jadi kasih itu harus dikejar, karakter itu harus dikejar, tetapi karunia usahakanlah. Dapat, puji Tuhan, nggak dapat, nggak apa-apa. Saya pikir itu terjemahan yang sedikit salah terhadap ayat itu, tafsiran yang salah terhadap itu. Paulus tidak berkata bahwa kasih kemudian menjadi lebih penting daripada karunia. Paulus berkata bahwa kasih itu harus dikejar, tapi karunia itu harus diperoleh. Buat saya sesederhana itu. Bagaimana dengan 1 Korintus 13 ayat 8, Pak? Kasih tidak berkesudahan. Karakter tidak berkesudahan. Nubuatan akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuatan kita tidak sempurna. Ayat 10. Nah, ini seringkali tidak dibaca ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saya setuju, 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Nubuatan pasti akan lenyap, bahasa roh pasti akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi perhatikan, kapan nubuatan berhenti? Kapan bahasa roh berhenti? Kapan? Ketika yang sempurna tiba. Kalau yang sempurna sudah tiba, maka bahasa roh sudah nggak perlu. Nubuatan sudah tidak perlu, yang perlu hanya kasih. Orang berkata, ya ini kan Tuhan Yesus sudah datang, berarti sudah sempurna. Tunggu dulu. Perhatikan ayat 8 baik-baik. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir. Kalau yang sempurna datang, nubuatan akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Sama-sama setelah itu apa?
pengetahuan akan lenyap. Kalau sekarang yang sempurna sudah datang di dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti bukan hanya nubuatan akan berakhir. Bukan hanya bahasa roh yang berhenti. Pengetahuan juga lenyap. Berarti nggak perlu pengajaran di khotbah di hari ini, Anda nggak perlu. Kalau yang sempurna sudah tiba. Tapi buktinya pengetahuan masih diperlukan. Hari ini orang masih mengkhotbahkan satu sama lain, mengingatkan satu sama lain. Kenapa? Sebab yang sempurna memang belum tiba. Semoga Anda nangkap maksud saya. Pengajaran dan karunia bahasa roh, karunia nubuatan dalam 1 Korintus 14 dimasukkan dalam kelompok yang sama. Ada banyak orang tidak bisa melihat itu. Bahwa Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-6, 1 Korintus 14 ayat ke-6, dia memasukkan nubuatan karunia dengan penyataan Allah, dia memasukkan dengan pengetahuan dan pengajaran pada kelompok yang sama. Jadi Anda lihat sebab yang sempurna memang belum tiba. Kalau yang sempurna sudah tiba, yang dibutuhkan hanya kasih. Bahkan ketika yang sempurna sudah tiba, iman sudah tidak perlu. Sebab iman itu dibutuhkan waktu kita tidak melihat. Kalau Anda sudah melihat bertatapan muka dengan Yesus, muka dengan muka, iman sudah tidak perlu. Pengharapan juga sudah tidak diperlukan. Tapi hari ini kita masih butuh pengharapan. Hari ini kita masih butuh iman. Berarti hari ini yang sempurna memang belum tiba. Kedua-duanya masih dibutuhkan. Baik karakter maupun karunia. Pertanyaan terakhir, bagaimana dengan orang yang berkarunia tapi tidak berkarakter? Jawaban saya, itulah yang harus menjadi kritik kita bersama. Memang ada banyak orang berkarunia tanpa berkarakter. Saya setuju. Itu menjadi kritik bersama. Tetapi saya juga melihat hari ini, justru karena persoalan ini, banyak orang kemudian mencoba meniadakan karunia. Mari coba kita lihat Matius pasal 7. Matius pasal 7. Matius pasal 7, beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat bahas ini. Matius 7 ayat yang ke-15. Ini menarik. Matius 7 ayat yang ke-15. Matius pasal 7, waktu Lukas buat worship from home, dia minta saya ngisi dan ini saya bagikan. Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16, perhatikan baik-baik. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Sampai situ saja dulu, ayat 15. Ayat 15 pertanyaan saya. Apa itu nabi-nabi palsu? Apa definisi Anda tentang nabi palsu? Karena Anda nggak bisa jawab sebab semua di-mute oleh Lukas. Buat saya, nabi palsu itu ada dua. Satu, orang yang bernubuat palsu. Orang yang mengaku punya karunia, tetapi sebenarnya dia tidak punya. Jadi mereka yang bernubuat palsu. Tapi nomor dua, nabi palsu tipe kedua adalah mereka yang bernubuat benar, tetapi mereka punya motivasi yang salah. Sekali lagi ya. Jadi ada dua tipe nabi palsu. Yang pertama, mereka yang memang bernubuat palsu. Tetapi ada tipe kedua dari nabi palsu adalah mereka yang bernubuat benar, tetapi motivasinya salah. Di Alkitab ada, Pak. Orang bernubuat benar tapi motivasinya salah. Ada. Namanya Bileam. Orang yang punya karunia, tetapi punya hal yang palsu. Kalau Anda baca suratan Paulus, Anda akan temukan ada orang-orang yang punya karunia, tetapi sebenarnya punya motivasi yang salah. Nah, menurut Anda Bapak Ibu, menurut Anda, mana yang lebih berbahaya bagi gereja, bagi tubuh Kristus? Mereka yang bernubuat palsu, nabi palsu tipe pertama, atau mereka nabi palsu tipe kedua, mereka yang nubuatannya boleh benar, tetapi hatinya jahat. Mereka menggunakan karunia untuk menyelewengkan iman seseorang dari Tuhan Yesus Kristus. Supaya fokus pandangan orang bukan pada Tuhan, tetapi fokus pandangan orang kepada mereka. Mana yang lebih berbahaya bagi tubuh Kristus? Orang yang bernubuat palsu, atau orang yang bisa bernubuat benar, tetapi hatinya jahat? Buat saya dua-duanya berbahaya, tetapi
Yang jauh lebih berbahaya menurut saya adalah nabi palsu tipe kedua. Nubuatannya boleh benar, tapi hatinya jahat. Kenapa saya bilang yang lebih berbahaya adalah nabi palsu tipe kedua? Sebab kalau nabi palsu bernubuat palsu, semua orang nggak bakal ikut. Kalau Anda udah tahu, ini orang nubuatan salah. Salahnya bukan cuma 1-2 kali, bolak-balik salahnya, salah terus. Gitu ya. Kalau Anda tahu dia bernubuat salah, maka Anda tidak akan mengikuti orang itu. Anda tidak akan mengikuti orang itu. Yang lebih berbahaya, dua-duanya bahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah ketika ada orang bernubuatannya bisa benar, tapi hatinya salah. Itu sebabnya Matius 7 ayat 16, tadi kita baca, untuk mengenali nabi palsu, Tuhan Yesus bilang apa? Kenalilah dari buahnya. Dari motivasinya. Jadi persoalan terbesar dari nabi palsu, dari karakternya. Persoalan terbesar nabi palsu, saya tanya. Persoalan terbesar nabi palsu ada pada karunianya atau ada pada karakternya. Tuhan Yesus ayat 22 tidak berkata, ada orang berseru padaku di akhir zaman, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Tuhan Yesus nggak bilang, itu ya saya kasih tahu, itu nubuatannya palsu semua. Dia nggak ngomong begitu. Dia ngomong, aku tidak pernah mengenal kamu. Dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tadi saya bilang apa? Karakter adalah buah hasil dari sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, artinya nubuatanmu boleh benar. Engkau memang benar menyembuhkan orang sakit, dan dia tidak protes itu. Kamu benar sudah melepaskan orang dari roh jahat, tapi persoalannya satu. Persoalannya, aku tidak mengenal kamu. Engkau tidak punya hubungan pribadi dengan aku. Kalau karakter adalah buah dari sebuah hubungan kita dengan Tuhan, buah dari hubungan kita dengan diri sendiri, buah dari hubungan kita dengan orang lain, maka yang dia kritik di situ bukan pada karunianya, yang dia kritik di situ ada pada karakternya. Persoalan dengan kita hari ini dengan nabi palsu, dengan pembuat mujizat palsu, buat kita bukan pada karunianya ternyata, menurut Tuhan Yesus terletak pada karakternya. Nah, pertanyaan saya jadi begini sekarang, Bapak Ibu. Kalau persoalan utama ada pada karakter, kenapa karunianya yang kita buang? Kalau persoalan kepalsuan itu ada pada motivasi hati, karakter, kenapa sekarang orang berkata, lebih baik nggak usah karunia-karuniaan lah. Lebih penting karakter daripada karunia. Tunggu dulu. Kalau persoalan terbesar terletak pada karakter, kenapa karunianya yang dibuang? Itu orang, Pak, udah bahasa roh tapi kelakuan begitu. Betul, saya setuju itu salah. Tapi ada orang juga sudah diajar bertahun-tahun dengan khotbah, kelakuannya juga nggak benar. Kalau dia sudah bahasa roh terus kelakuannya nggak benar, bahasa rohnya harus dibuang. Kenapa orang yang sudah diajar khotbah bertahun-tahun karakternya juga nggak berubah? Kenapa bukan khotbahnya juga yang dibuang? Nah, mohon maaf. Itu kan logikanya begitu. Kalau sudah pergi ke gereja bertahun-tahun karakter tidak berubah, terus kalau sudah bernubuat kemudian karakter juga masih salah, kemudian Anda berkata kalau begitu nggak usah nubuat, nggak usah karunia, kemudian kalau orang sudah ke gereja bertahun-tahun, juga karakter nggak berubah, kenapa? Sekarang nggak usah gereja-gerejaan. Anda lihat persoalan utama ternyata bukan pada karunia. Persoalan utama justru ada pada karakter. Dan disinilah yang menjadi kritik kita bersama. Kita harus punya karakter. Tapi kita juga tidak bisa membuang karunia. Sebab ada fungsi harus berjalan bersama-sama. Saya berdoa jemaat Galilea punya dua-duanya.
supaya kita bisa terbang tinggi bersama-sama di hadapan Tuhan. Karakter, karunia, berjalan bersama-sama. Roh Kudus, hari ini saya lihat ada banyak orang mencoba menghilangkan sisi supranatural. Saya bilang, kita percaya Tuhan, kita harus percaya sisi supranatural. Kita percaya Tuhan, kita harus mengerti sisi supranatural. Penyembahan adalah supranatural. Kehidupan dengan Tuhan adalah sebuah kehidupan yang supranatural. Tuhan sendiri adalah satu pribadi yang supranatural. Roh Kudus di dalam kita itu supranatural. Iman yang bangkit dalam kita adalah iman yang supranatural. Pengharapan kita adalah pengharapan yang supranatural. Kasih kita adalah kasih yang supranatural. Dua-duanya harus berjalan sama-sama. Karakter dan karunia. Dua-duanya sama-sama penting. Dua-duanya sama-sama kita butuhkan. Bangun karakter, kejarlah karakter, sama seperti Paulus saya akhiri khotbah saya hari ini. Kejarlah karakter, kejarlah kasih. Tapi usahakanlah kita punya karunia, supaya kita bisa berjalan dengan dua kaki yang utuh di hadapan Tuhan. Kaki karakter, kaki karunia. Kita bisa menjangkau orang dengan dua tangan yang utuh. Tangan karakter, tangan kasih, tapi juga tangan karunia. Kedua-duanya kita butuhkan. Kita bisa melihat dengan dua mata yang utuh. Mata karakter, mata kasih, mata karunia. Kita bisa mendengar dari Tuhan dengan dua telinga rohani yang utuh. Telinga karakter dan telinga karunia. Dua-duanya Anda dan saya butuhkan. Jadi, mari tetap bakar api Roh Kudus di dalam kita. Hidup dalam kehidupan yang supranatural bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan, Kas. Oke, thank you Pak Doni buat firman Tuhan yang luar biasa. Jadi kita semuanya berjalan dengan dua kaki dan terbang dengan dua sayap, karakter dan karunia. Amin. Jadi semuanya penting untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul Pak ya? Amin. Amin. Setuju. Oke, terima kasih buat Pak Doni, juga buat teman-teman yang sudah gabung dalam ibadah Zoom Galilea kali ini. Dan kita akan mengakhiri doa. Nanti Ibu Maria yang akan tutup untuk kebenaran firman Tuhan. Nanti Pak Doni doa berkat. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah yang sempurna. Dan kami tahu Tuhan, karakter dan karunia itu betapa pentingnya. Dan kami sadar Tuhan, semuanya itu hanya bisa didapatkan dengan intim dengan Engkau. Bergaul intim dengan Engkau. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Berjalan di dalam hadirat-Mu. Setiap langkah kami Tuhan, disertai oleh Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan, ajar kami Tuhan, mengutamakan Engkau, memfokuskan hidup kami di dalam Engkau. Punya kerinduan Tuhan untuk bergaul intim dengan Engkau, kembali kepada kasih mula-mula. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam intim dengan Engkau, di dalam hadirat-Mu, maka karakter kami akan dirubahkan seperti Kristus. Kami dijadikan manusia ilahi. Kami dijadikan manusia Kristus yang memiliki karakter Kristus, yang memiliki karunia-karunia Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati Pak Doni Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan, lebih lagi Tuhan, pewahyuan demi pewahyuan. Bukakan lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, di akhir zaman ini akan bangkit anak-anak-Mu yang dewasa, yang memiliki karakter dan karunia Tuhan. Untuk menjangkau dunia luar Tuhan, supaya lebih banyak lagi lutut bertelut menyembah Engkau, lebih banyak lagi lidah mengaku Yesus Engkau Tuhan.
Bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kota Surabaya penuh dengan kemuliaan. Untuk menyambut datang ke Engkau kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Pak Lukas Tuhan. Lebih lagi menyiapkan diri lebih lagi Tuhan. Karunia-Mu lebih lagi Tuhan. Untuk menyiapkan tata setiap kali Tuhan kami bersekutu ibadah dengan Engkau. Ada hadirat-Mu yang begitu nyata. Ada pintu surga yang terbuka Tuhan. Supaya kami bisa Tuhan berjumpa dengan Engkau muka dengan muka Tuhan. Tenggelam di dalam kasih-Mu. Tenggelam di dalam karunia-Mu Tuhan. Dibangkitkan Tuhan menjadi manusia yang berguna, menjadi anak-Mu yang dewasa. Dalam pujian nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan. Kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami minta Pak Doni tutup dalam berkat doa. Puaskan kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab sekali lagi bukankah Engkau berkata kepada Musa dan Harun apabila Engkau memberkati umatku Israel. Berkata kepada mereka kiranya wajah Tuhan menyinari Engkau dengan damai sejahtera. Kiranya Dia menghadapkan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Berarti berkat terbesar yang kami bisa terima sekali lagi dari Engkau adalah wajah-Mu, hadirat-Mu. Biar kami dipuaskan dengan wajah-Mu. 2 Korintus 3 berkata, biarlah kami memandang pada Kristus yang mulia itu seperti melihat pada cermin. Dan kami dirobahkan, ditransformasi. Ketika kami memandang Engkau, kami benar-benar berjumpa dengan Engkau, perjumpaan dengan Tuhan, mentransformasi, mengubah seluruh kehidupan kami. Tuhan, seringkali kami gagal memandang Engkau, kami gagal berjumpa dengan Engkau. Tapi hari ini hamba berdoa, puaskan kami dengan wajah-Mu, bahwa kami masuk pada pengenalan yang lebih dalam. Dan biarlah berkat ini tinggal dalam hidup kami. Jangan biarkan kami pergi, kata Musa, kalau hadirat-Mu tidak berjalan bersama-sama dengan kami. Apa yang membuat kami berbeda dari orang lain? Selain hadirat-Mu berjalan dengan kami. Amin. Jalanlah tangan kami pegang Tuhan, tangan kami pegang. Kami butuh Engkau. Sungguh sia-sialah menjaga kota di waktu malam kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Sia-sialah setiap usaha kami kalau bukan Tuhan yang memberkati. Sia-sialah semua kewaspadaan kami kalau bukan Tuhan yang menutup dan membungkus dengan darah-Mu. Oleh sebab itu hamba berdoa, tutup bungkus setiap anak-anak-Mu dengan darah Yesus. Berkati mereka dari tangan-Mu sendiri yang berlubang paku. Amin. Biarlah mereka menikmati semua buah yang baik dari negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Biarlah kami menikmati kelimpahan susu dan air madu di dalam tanah perjanjian Tuhan dalam sebuah hubungan pribadi dengan Engkau. Biarlah berkat itu turun tetap dalam hidup kami, keluarga kami, perlindungan, pertolongan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, benar-benar menjadi bagian dalam hidup kami. Mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua diberkati. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih Pak Doni, Ibu Lukas, terima kasih.